Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari perkembangan penemuan mayat yang berada di dalam koper merah di Bogor, Jawa Barat. Identitas mayat yang dimutilasi dan ditemukan di dalam koper merah di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat belum diketahui. Mayat tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengatakan mayat yang dimutilasi itu dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diautopsi setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi pun telah melakukan pemeriksaan kepada 2 saksi yang menemukan koper tersebut pertama kali, yaitu AS berusia 30 tahun dan juga W yang berusia 40 tahun. Mereka adalah warga desa Singabangsa, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Mayat yang dimutilasi dalam koper merah itu berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia 45 tahun. Mayat tersebut juga memiliki tato bergambar manusia abstrak di lengan sebelah kirinya. Berita berikutnya datang dari perkembangan kasus tragedi Kanjuruhan yang telah memasuki babak sidang vonis kepada setiap terdakwanya. Sidang vonis terhadap ex dan Brimob-Polda Jawa Timur AKP Hasdarman digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. AKP Hasdarman divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Abu Ahmad Sidki Amsyah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa Hasdarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta mengakibatkan orang lain luka-luka. Hasdarman juga dijerat pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat 1 KUHP, dan pasal 360 ayat 2 KUHP. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 3 tahun penjara. Berita berikutnya datang dari perkembangan kasus Indosuria. Bareskrim Polri resmi menahan bos Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria, Henry Surya. Henry Surya ditahan terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan pemalsuan dokumen kasus KSP Indosuria. Sebelumnya, Bareskrim Polri kembali menetapkan Henry Surya sebagai tersangka pada Senin 13 Maret 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Kamis 16 Maret, mengatakan bahwa penyidik telah menentukan atau menetapkan Henry Surya sebagai tersangka. Pada 14 Maret, penyidik menangkap Henry Surya di Residen Kuningan, Jakarta Selatan, dan penyidik tentu menetapkan pasal yang berbeda dengan yang penanganan sebelumnya. Ramadan menambahkan bahwa Henry akan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka ini menjadi babak baru bagi Henry Surya setelah Majelis Hakim PN Jakarta Barat memberi vonis lepas dalam kasus penggelapan dana nasabah KSP Indosuria. Saat itu Henry dinilai bersalah, tetapi perbuatannya bukan tindak pidana. Kasus tersebut merugikan 23.000 orang dengan total kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Banyak banget ya. Hakim melepaskan Henry dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan Henry Surya dikeluarkan dari tahanan setelah pembacaan putusan. Namun Henry Surya kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah Bareskrim Polri membuka lagi penyidikan kasus Indosuria ini.
Penyidikan kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana menempatkan dan memberikan keterangan palsu dalam akta autentik serta mempergunakan surat palsu dan TPPU. Berita berikutnya datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Iza Mahendra yang menghadiri silaturahmi kebangsaan di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Senen, Jakarta Pusat pada hari Kamis 16 Maret 2023. Yusril disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Pada pertemuan tersebut, Caimin mengungkapkan rasa bahagianya karena dikunjungi Ketua Umum PBB itu. Caimin mengatakan PKB dan PBB sudah berkoalisi sejak lama, yang satunya wamen dan yang satunya menteri. Semoga setelah silaturahmi ini kerjasamanya lebih strategis. Caimin melanjutkan, PKB sangat senang PBB mau tumbuh dan berkembang bersama untuk kepentingan rakyat. Selain itu, dia juga berharap kerjasama antar partai tersebut berjalan dengan baik. Kata Caimin, jelang pemilu yang tinggal ratusan hari ini sangat penting dilakukan pertemuan seperti ini. Tujuannya untuk mengetahui suasana. Tidak lupa, Caimin mengatakan PKB sudah membuat laskar guna mengawal adanya tindakan kecurangan di pemilihan umum 2024 mendatang. Semoga masyarakat ikut mengawal bersama, rakyat bersama partai untuk mengawal laskar anti kejahatan, anti kecurangan ini di pemilu mendatang, kata Caimin. Berita terakhir datang dari artis senior Nani Wijaya yang telah tutup usia hari ini, Kamis 16 Maret 2023 pukul 3.28 waktu Indonesia Barat. Kabar duka ini disampaikan oleh sang anak, Cahya Kamila, melalui akun Instagramnya. Cahya Kamila mengunggah foto Nani Wijaya menggunakan baju dan jilbab berwarna putih. Dalam unggahannya itu, Cahya Kamila menulis, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ibunda kami tercinta dengan tenang, Ibu Haji Nani Wijaya, di Rumah Sakit Fatmawati 16 Maret 2023 pada pukul 3.28. Mohon dimaafkan segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebelumnya, Nani Wijaya dilarikan ke rumah sakit beberapa hari lalu karena mengalami sesak napas. Pemain sinetron Bajai Bajuri tersebut lantas dirawat di high care unit karena perlu pengawasan khusus dari dokter. Nina Kartika, anak Nani Wijaya, sempat menjelaskan kondisi ibundanya. Tekanan darah Nani Wijaya sudah kembali normal. Selain itu, kondisi paru-paru artis senior itu pun sudah mulai membaik. Artis berusia 78 tahun tersebut juga sudah menggerakkan tangannya. Dan diketahui, Nani Wijaya juga mengidap demensia. Nani Wijaya sendiri memulai debut aktingnya pada tahun 1958. Dia juga merupakan salah satu dari 4 anggota Golden Girls bersama Ida Kusuma, Connie Suteja, dan Rina Hasyim. Selamat jalan Ma Eti, selamat jalan Nani Wijaya. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa terus update berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.